pagi ketika saya mempersiapkan, saya kembali membaca kebenaran firman Allah ini, di mana saya coba bertanya sama Tuhan, bagaimana saya membawa hidup saya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat 4 dan 5. Bagaimana ketika terjadi dialog antara ular dengan perempuan itu, di mana ular itu adalah setan atau iblis, di mana memutarbalikkan fakta tentang kebenaran sesungguhnya yang Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa, bahwa jangan kau makan, jangan kau sentuh buah terlarang itu, karena pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Namun di sini setan, saudara, memutarbalikkan kalimat tersebut. Setan itu licik, saudara. Dikiranya firman Tuhan, nggak tahunya menyesatkan. Dia putar, dia pakai kalimat, bukan begitu maksudnya Allah, kata ular, si iblis itu dalam, karena ular itu adalah penjelmaan iblis. Nah, bukan begitu maksudnya. Jika engkau memakan buah itu, kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Karena Allah mengetahuinya, kalau kamu makannya matamu terbuka, kamu menjadi seperti Allah, dimana tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya Allah menghalangi kamu untuk tidak melakukan hal tersebut. Coba kita bayangkan betapa jahatnya setan iblis itu. Saya berdoa tadi malam, tadi pagi jam 2, saya bergumul, saya bilang, Roh Kudus, tolong hari ini hamba-Mu bersama dengan umat-Mu, kami akan kembali membedah, membahas tema besar ini, merupakan peperangan musuh besar daripada orang percaya, yaitu setan atau kuasa kegelapan. Di mana saya coba memahami tentang menjadi seperti Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara, kita ada di pelayanan. Ini hati-hati, saudara. Kita ada di pelayanan, tetapi sesungguhnya kita melayani, tetapi kelakuan kita, sifat kita, karakter kita tidak seperti orang yang melayani. Berarti maksud saya? Amin. Amin. Karena kita nggak mau di mana ada submit, penundukan diri, ikut aturan yang ada. Kita mau tampil beda, kita mau melebihi yang lain. Kita mau tunjukkan, wow, aku punya WL yang paling keren. Wow, aku yang paling hebat. Secara tidak langsung, saudara, tidak beda tipis dengan apa yang dialami oleh Hawa ketika masuk dalam rambu jebakan setan atau iblis. Sampai di sini saudara ngerti? Halo, ngerti? Amin. Amin. Kita hati-hati loh, saudara. Amin. Orang yang melayani Tuhan ada di gereja, ketika dia tidak berjaga-jaga, dia tidak waspada, dia bisa masuk dalam jebakan iblis. Sehingga kita punya keinginan, kita mau menjadi seperti Allah, kita mau menyaingi Allah, kita mau lebih dari yang lain, kita mau tampil beda, kita mau lebih. Itu secara tidak langsung sudah membawa kita kepada sifat pemberontakan kepada Allah. Kalau ibu ngerti? Amin. Kalau itu kita akan baca firman Tuhan pada siang pada malam hari. Mari kita baca dalam Kejadian 3, kitab Kejadian pasal 3, Genesis chapter 3 verse di mana 4 and 5. Di mana Kejadian 3 pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-5, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam Kejadian pasal 3 tadi sudah kita baca ayat yang ke-4 sampai dengan 5, kita melihat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular. Dan di sana kita jumpai ada satu kata yang cukup menarik perhatian kita, adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara boleh garis bawah itu, Kejadian 3 ayat 5. Dalam teks Alkitab bahasa Ibraninya, teks aslinya Wihitem haya kelohim, dalam terjemahan New King James-nya, and you will be like God, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ketika mendengar kata seperti Allah, maka tentulah perkataan
perkara ini bagi Hawa cukuplah menarik. Ada keinginan tahuan dari dalam diri Hawa. Karena siapa yang tidak ingin menjadi seperti Allah? Namun perkara tanpa disadari telah membawa celaka dalam hidup kita sebagai manusia. Perkara inilah yang sudah membuat Hawa tertarik untuk melihat buah, dan baru dari ketertarikan melihat keindahan daripada buah tersebut saja, maka Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Perkara ini telah menjadi bencana panjang dalam sejarah perjalanan hidup manusia, sehingga manusia menjadi rusak akibat gara-gara perkara ini. Menjadi seperti Allah, sesungguhnya ini adalah merupakan keangkuhan dalam hidup kita sebagai manusia. Mungkin kita akan berkata di hadapannya, kita jujur di hadapannya, aku tidak akan seperti itu Tuhan. Sesungguhnya apa itu kebenaran yang termuat di balik kebenaran yang tersirat dalam menjadi seperti Allah. Sesungguhnya tidak jelas juga bagaimana menjadi seperti Allah itu sendiri. Namun apapun alasannya, perkara ini adalah merupakan sebuah keangkuhan atau kesombongan. Sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kata menentang sih dalam teks aslinya menggunakan kata antitasetai. Antitasetai artinya opposite atau menolak atau menentang. Mari kita ngomong antitasetai. Artinya Allah menentang, Allah menolak orang yang apa? Yang